Yunani sering disebut sebagai negeri para dewa. Lalu, mengapa demikian? Melansir The British Museum, Yunani disebut sebagai negeri para dewa karena agama Yunani kuno memiliki banyak dewa dan dewi yang dihormati. Dewa-dewi ini dianggap oleh orang Yunani kuno sebagai pembawa kekuatan dan keberuntungan. Beberapa nama dewa-dewi dalam mitologi Yunani yang cukup terkenal dalam berbagai kisah, seperti Zeus, Poseidon, Apollo, Aphrodite, Hera, dan Athena. Pada video kali ini kami akan membahas sedikit tentang negara satu ini. Yunani, terletak di Eropa Selatan, adalah sebuah negara yang memikat dengan sejarah yang kaya dan keindahan alam yang menakjubkan. Dikenal sebagai lahirnya peradaban kuno, Yunani adalah tempat di mana filsuf, seniman, dan atlet terbesar dari zaman kuno berkembang. Kata Yunani dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Yunan, diserap dari bahasa Persia, yaitu Yunan. Penamaan tersebut berdasarkan Ionia, suatu wilayah pesisir barat Anatolia yang pernah menjadi daerah Yunani, namun sekarang sudah menjadi bagian dari Turki. Dalam bahasa Yunani kuno, negeri ini disebut sebagai Hellas. Wilayah ini memiliki sejarah panjang dan kaya. Pada masa modern ini, Yunani adalah negara maju dengan indeks pembangunan pendapatan per kapita yang tinggi. Yunani mempunyai garis pantai terpanjang ke-11 di dunia, sepanjang 13.676 km, dengan banyak kepulauan, sekitar 1.400, di mana 227 dihuni, termasuk Pulau Kreta, the Dodechanese, the Cyclades, dan Kepulauan Ionia. 80% tanah Yunani terdiri dari pegunungan. Gunung tertinggi adalah Gunung Olympus 2.917 meter. Yunani memiliki sebuah ekonomi kapitalis campuran dengan sektor publik menyumbang sekitar setengah dari PDB. Pariwisata memiliki peranan penting, menyediakan porsi besar dari GDP dan pendapatan dari pertukaran mata uang asing. Yunani juga merupakan pemimpin dunia pertama dalam kepemilikan kapal dan ketiga dalam registrasi bendera. Ekspor dari barang produksi, termasuk telekomunikasi, perangkat lunak dan keras, bahan makanan, dan bahan bakar menjadi bagian besar dalam pemasukan Yunani. Pada tahun 2004, Yunani menempati urutan ke-12 sebagai tujuan pariwisata internasional. 14 juta turis mengunjungi negara ini, terutama untuk menyaksikan ajang Olimpiade musim panas. Menurut sensus tahun 2001, Yunani memiliki populasi sebanyak 10.964.020 jiwa, 58,8% diantaranya tinggal di daerah perkotaan, sisanya sebesar 28,4% tinggal di pedesaan. Populasi di dua kota terbesar Yunani, Athena dan Thessaloniki, hampir mencapai 4 juta orang. Meskipun populasi Yunani terus berkembang, Yunani tetap saja masih menghadapi masalah demografis yang cukup serius. Tahun 2002 adalah tahun pertama di mana jumlah kematian lebih besar daripada jumlah kelahiran. Konstitusi Yunani menjamin kebebasan mutlak dalam beragama. Yunani juga menyatakan bahwa setiap orang yang tinggal di wilayah Yunani akan menikmati perlindungan penuh akan kepercayaan mereka. Agama mayoritas di Yunani adalah Kristen Ortodoks Yunani yang merupakan salah satu bagian dari Gereja Ortodoks Timur dengan persentase sekitar 90% dari total jumlah penduduk. Kekristenan Ortodoks juga menjadi agama resmi di Yunani dan ditetapkan menjadi agama negara yang memiliki status spesial di Yunani. Ada pula denominasi Kristen lainnya seperti Katolik Roma dan Protestanisme. Agama Kristen dianut 93% dari total jumlah penduduk, ada pula 4% kelompok masyarakat yang tidak beragama, dan paham lainnya, 2% dari jumlah penduduk adalah Islam, 1% sisanya beragama lain seperti Yahudi, Buddhisme, dan Hindu. Selama 600 tahun, tradisi dan kepercayaan Kristen Ortodoks berlangsung tanpa interaksi dari pihak luar maupun perubahan zaman. 6 biara yang menjaga kepercayaan ini berlokasi di tempat yang sulit dijangkau, yaitu di puncak batu raksasa megalitikum yang dikenal dengan nama Meteora. Meteora adalah sebuah kompleks biara yang terletak di atas pilar-pilar batu tinggi di utara Yunani. Terletak di wilayah Thessalia, Meteora adalah salah satu situs keagamaan dan warisan budaya terpenting di Yunani.
Biara-biara ini dibangun pada abad ke-14 oleh para biarawan ortodoks Yunani dan merupakan tempat meditasi dan refleksi rohaniah. Yunani kuno merupakan panggung bagi pencapaian intelektual dan budaya yang memukau. Filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristotle mengilhami pemikiran manusia dengan gagasan-gagasan revolusioner. Olimpiade pertama kali diadakan di Olimpia pada tahun 776 sebelum Masehi, memberikan dasar bagi ajang olahraga dunia modern. Yunani mempersembahkan pulau-pulau eksotis di Laut Aegea yang menakjubkan. Santorini dengan rumah-rumah putihnya yang menghadap lautan biru dan Mykonos dengan pantainya yang indah, menciptakan pemandangan yang tak terlupakan. Kuliner Yunani menggabungkan rasa yang otentik dengan bahan-bahan segar. Dari hidangan Mediterania seperti moussaka hingga kelezatan manis seperti baklava, setiap suapannya adalah sebuah petualangan rasa. Yunani modern juga hidup dengan kesenian kontemporer. Dari festival musik yang meriah hingga pertunjukan seni revolusioner, budaya Yunani terus berkembang sambil mempertahankan akar tradisionalnya. Yunani adalah negara yang menggabungkan kekayaan sejarah dengan keindahan alam yang menakjubkan. Dari monumen klasik hingga pantai-pantai eksotis, setiap sudut Yunani memancarkan keajaiban yang tak terlupakan. Inilah tempat di mana masa lalu bertemu dengan masa kini, dan keindahan alam bersatu dengan warisan budaya yang megah.